Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kelompok kami, yaitu kelompok 7. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang analisis dan implementasi algoritma Merge-sort untuk mengurutkan data secara ascending dan sequencing. Boleh di next. Sebelumnya, perkenalkan ada nama kelompok kami. Yang pertama itu ada IGD Badra Mana dan Iswara dengan NIM 2415091137. Yang kedua itu ada dengan saya sendiri, Imadi Dwi Prayoga 2415091129. Yang ketiga ada IGD Purnama Adimbawa dengan NIM 2415091062. Kemudian ada Bagus Mahdi Adi Mahendra dengan NIM 2415091006. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang pertama. Boleh next. Baik, sekarang kita akan masuk di materi konsep dan pengertian Merge-sort, yaitu yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Algoritma merupakan inti dari pemrograman atau harus dipahami sebelum membuat program. Algoritma menjelaskan langkah-langkah pemecahan masalah dalam bentuk pseudokode yang menyerupai bahasa pemrograman dan diterjemahkan ke dalam kode sesuai aturan sintaks dan tipe data atau Ramadhani 2015. Salah satu algoritma penting adalah mengurutkan sorting, yaitu menyusun data dari acak menjadi teratur berdasarkan aturan tertentu atau seputar atau sana 2018. Pengurutan, permudahan pencarian dan pengecekan data serta menjadi bagian penting dalam dunia komputasi seperti pada mesin pencari Google atau Stores 2012. Salah satu metode pengurutan yang efisien adalah merge sort yang diperkenalkan oleh John von Neumann pada tahun 1945. Merge sort bekerja dengan prinsip divide and conquer, yaitu membagi data menjadi bagian kecil, mengurutkan lalu menggabungkan kembali. Proses ini dilakukan secara rekursif sehingga cocok untuk menangani data berikutnya besar yang tidak muat dalam memori. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk waktu dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja Mersort. Nah, cara kerja pertama itu melalui divide atau pembagian. Langkah ini memecah area besar menjadi dua bagian dan terus membagi tiap bagian secara rekursif hingga setiap bagian hanya mengandung satu elemen. Nah, kita kan punya di sini 8 data array 5, 2, 4, 7, 1, 3, 2, 6. Nah, kemudian ini akan dibagi menjadi dua. Nah, kemudian akan lagi dibagi menjadi dua yaitu 5 2 akan dibagi dua ini. Ini merupakan bagian left dan ini merupakan bagian right. Kemudian lagi dibagi dua 5 2 4 7 1 3 2 6. Nah, 5 2 ini merupakan bagian right, 4 7 merupakan bagian 5 2 merupakan bagian left, 4 7 merupakan bagian right, 1 3 merupakan bagian left dan 2 6 merupakan bagian right. Nah, setelah itu data kembali lagi menjadi dua uh, hingga mengandung satu elemen yaitu 5 sebagai left, 2 sebagai right, 4 sebagai left, 7 sebagai right, 1 sebagai left, 3 sebagai right, dan 2 sebagai left dan 3 sebagai right. Nah, itu merupakan proses divide. Selanjutnya ada proses conquer atau penyelesaian submasalah. Nah, pada tahap ini kita mulai mengurutkan pasangan elemen kecil yang sebelumnya dipecah. Nah, proses ini memastikan setiap pasangan dua elemen telah berada dalam urutan yang benar. Ini proses QR. Dan proses QR pertama, kita melakukan perbandingan antara L0 dan R0. L0 itu merupakan L indeks ke 0 dan R0 itu merupakan R indeks ke 0. Nah, kita melakukan perbandingan di sini antara L0 dan R0. Nah, di mana
kita akan memasukkan data yang kecil dulu. Kan karena saya di sini menjelaskan dalam ascendingnya dulu. Nah, di ini kan ada R0 itu 2. Kita masukkan 2, kemudian R0 plus plus jadi R1 kan R1 kosong. Kemudian sisa yang kiri kita langsung masukkan yang kiri. Kemudian ada L0 dan R0 lagi. Kita bandingkan lagi yang kecil. Di sini kan yang kecil adalah R0. Kita masukkan 4 dan R0-nya kita masukkan 7. Dan kita bandingkan lagi. Di sini ada L0-nya 2, R0-nya 6. Dan kita masukkan lagi 2 dan 6. Nah, setelah itu baru masuk ke dalam tahap yang ketiga yaitu kombinasi. Kombinasi atau penggabungan setelah pasangan terurut terbentuk, bagian-bagian ini mulai digabungkan kembali secara rekursif menjadi area yang lebih besar sambil tetap menjaga urutan. Nah, ini kan merupakan bagian L0-nya. Ini merupakan bagian R left-nya, ini merupakan right-nya. Nah, kita bandingkan dulu dari yang kecil. L0 dan R0. Mana yang lebih kecil? Kan L0, maka dimasukkan 2. Kemudian L0 plus plus menjadi L1. L1-nya adalah 5. Kemudian kita lakukan lagi perbandingan antara L1 dengan R0. Kan bisa kita lihat di sini R0-nya lebih kecil, maka dimasukkan ke sini. Kemudian kita lakukan perbandingan dengan R00 plus plus menjadi R1 yaitu 7. Kemudian kita lakukan perbandingan lagi antara L1 dengan R1 yaitu 5 dan 7. Kita bisa lihat kan 5 lebih kecil. Jadi kita masukkan 5 dan bagian kiri ini kan nanti kosong. Langsung saja kita masukkan R1-nya ke dalam sini. Nah, setelah itu sama juga caranya seperti yang tadi kita perbandingkan dulu L1-nya dengan L0-nya dengan R0-nya. Jika sudah dapat, kan ini L0-nya lebih kecil, maka L0 plus plus menjadi 3. Kemudian kita bandingkan lagi L1-nya yaitu 3 dan R0-nya itu yaitu 2. Kan R2 lebih kecil R0-nya, kita masukkan R0-nya di sini. Kemudian kita menunjukkan R00 ini plus plus menjadi R1 yaitu 6. Ini kita lanjutkan lagi perbandingannya antara 3 dan 6. Antara L1 dan R1 kan 3. R1 lebih kecil, kita masukkan di sini. Kemudian sisa kan ini bagian ini nanti kosong, sisa lagi 6, maka kita masukkan di sini. Nah, kemudian tahap terakhir itu mengurutkan menjadi 8 data lagi. Sama kok caranya dengan cara perbandingan L0 dengan R0. Bisa kita lihat di sini R0-nya lebih kecil, makanya masuk duluan. Kemudian R0 plus plus menjadi R2, R1 yaitu 2. Kemudian lanjutkan perbandingan antara L0 dan R2. Nah, L0 dan R1-nya ini kan sama-sama besar lah. Berarti kita boleh aja memasukkan yang mana. Anggap aja saya memasukkan yang 2 ini. Nah, ini adalah 2-nya. Kemudian L0 plus plus menjadi L1. Kemudian lakukan perbandingan lagi antara L1 dengan R1. Bisa kita lihat R1 lebih kecil, makanya masukkan 2. Nah, kemudian R1 plus plus jadi R2. R2 itu merupakan 3. Nah, kita lagi melakukan perbandingan yang mana lebih kecil antara L1 dengan R2 yaitu antara 4 dan 3. Kan bisa kita lihat di sini R2-nya lebih kecil. Langsung dimasukkan ke sini. Setelah itu R2 plus plus menjadi R3. Nah, R3 ini adalah yang 6. Kita lanjut lagi melakukan perbandingan antara L1 dengan R2 yaitu kan lebih kecil 4, maka masuk 4 di sini. Kemudian L1 plus plus menjadi L2. Melanjutkan perbandingan lagi antara L2 dengan R3-nya. Bisa kita lihat kan L2-nya lebih kecil, maka dimasukkan ke sini. Kemudian yang terakhir adalah perbandingan antara R3 dengan L3 dengan R3. Jadi kita lihat kan R3 lebih kecil, maka kita masukkan di sini. Kemudian kan nanti ini kosong, sisa 7. Langsung saja kita masukkan. Nah, itu merupakan cara dalam ascending. Nah, kalau descending itu kita membalikkan aja. Kan di sini kita melakukan perbandingan kecil ke besar. Di descending itu kita melakukan perbandingan yang paling besar, anggap 2, 5, 4, 7. L0 dan L1. Berarti di sini kan L0-nya lebih besar, kita masukkan 4. Nah, seperti itu penjelasan dari descending-nya. Jadi descending itu adalah kebalikan dari ascending. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Purnama. Terima kasih.
Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang implementasi merge sort pada Python. Pada subbab ini, kami akan membahas tentang implementasi merge sort dalam bahasa pemrograman Python, khususnya dalam mengurutkan data secara ascending dan descending. Algoritma diimplementasikan tanpa menggunakan eh, menggunakan fungsi bawaan dari Python, yaitu sort atau sorted, sehingga seluruh proses pengurutan dilakukan secara manual berdasarkan prinsip divide and conquer. Selain itu, dijelaskan pula cara kerja dari masing-masing mode pengurutan, mulai dari pembagian data, proses penggabungannya, hingga bagaimana hasil akhir disusun dalam urutan yang diinginkan. Penjelasan ini ditunjukkan agar pembaca memahami alurnya program secara rinci, serta kemampuan membedakan bagaimana data diproses untuk menghasilkan urutan naik dan turun. Oke, boleh di next. Nah, yang pertama ini ada ascending. Pada pemrograman ini, proses pengurutan secara ascending atau dari angka terkecil ke terbesar dilakukan menggunakan fungsi merge sort. Pertama-tama, fungsi ini akan mengecek apakah panjang list yang diberikan lebih dari satu. Jika iya, maka list tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kiri dan bagian kanan, atau dibagi menjadi dua. Bagian dilakukan dengan cara slinching, yaitu mengambil elemen dari indeks awal hingga tengah untuk kiri, dan dari tengah hingga akhir untuk kanan. Nah, itu masing-masing bagian diproses kembali secara rekursif. Artinya fungsi merge source akan memanggil dirinya sendiri untuk terus membagi list hingga tersisa satu elemen. Jika sudah cukup kecil atau satu list ini tersisa menjadi hanya satu elemen, maka proses penggabungan dimulai. Dalam tahap penggabungan ini, elemen dari kiri dan kanan digabungkan menjadi satu persatu. Elemen yang lebih kecil akan dimasukkan lebih dulu dalam list utama. Ini dilakukan terus-menerus sampai semua elemen di kiri dan kanan sudah habis. Kalau ada sisa elemen di salah satu sisi, misalnya di kiri atau kanan list, maka sisanya langsung disalin ke list utama. Hasil akhirnya adalah list yang terurut dari nilai paling kecil ke paling besar, atau bisa dibilang listnya dibagi menjadi satu elemen. Waktu digabungkan kembali, itu list yang baru ini adalah sudah terurut dari nilai yang terkecil sampai nilai terbesar. Baik, boleh di next. Nah, itu ada descending. Descending itu kebalikan dari ascending. Bisa dibilang ascending itu uh, nilainya dari kecil ke besar, sementara descending dari besar ke kecil. Untuk proses pengurutan dari besar ke kecil atau descending, pemrograman menggunakan fungsi merge sort des. Des itu adalah descending. Struktur fungsinya hampir sama persis dengan versi ascending. Itu dimulai dengan membagi list menjadi dua bagian, lalu dilakukan pemanggilan rekursif untuk terus membagi hingga tersisa satu elemen. Untuk descending, prosesnya itu sama, hanya saja pada list terbarunya itu angka terbesar dimasukkan terlebih dahulu ke list utama, baru sisanya dimasukkan ke bagian terakhir. Bisa dibilang perbedaan utama terletak pada saat penggabungan data. Kalau dalam ascending kita memilih elemen yang lebih kecil, sementara di descending memilih elemen yang lebih besar untuk dimasukkan terlebih dahulu ke dalam list. Baik, di sini saya akan melakukan demo
tentang kode yang telah kami buat. Oke, boleh di saya share screen terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Baik, ini adalah kode yang telah kami buat dari fungsi ascending. Ini adalah kode dari fungsi ascending. Nah, dari awal ini adalah kode. Ini adalah fungsinya dan if ini adalah jika array lebih dari satu elemen akan dipecah akan dipecah. Dan juga selanjutnya ini ada dua fungsi itu fungsi ini berfungsi untuk mengambil urutan list dari kiri ke tengah untuk yang ini dan dari tengah ke kanan untuk fungsi ini. Kita bisa bilang dipecah menjadi dua. Ini adalah urutan bagian kiri dan bagian kanan. Dan ini adalah indeks yang digunakan, yaitu indeks I untuk kiri dan J untuk kanan, serta K untuk indeks yang utama. Ini adalah perulangan perulangan yang untuk membagi listnya. Untuk ini selama list kiri dan kanan masih ada, maka ini adalah bisa dibilang memasukkan list utama. Jika kiri lebih kecil, maka akan dimasukkan terlebih dahulu. Jika list pada bagian kanan lebih kecil, akan dimasukkan terlebih dahulu. Nah, ini jika pada bagian kiri lebih besar, lebih kecil. Dan untuknya else ini atau pengecualiannya jika pada bagian kanan list pada bagian kanan itu nilainya lebih kecil. Ini adalah jika masih ada sisa elemen, maka akan langsung dimasukkan ke list utama. Begitu juga sebaliknya yang ini. Jika pada bagian kanan tersisa listnya, maka akan dimasukkan ke list utama. Ini sama seperti yang di atas. Pengecualiannya itu dia terbalik karena descending itu menurutkan dari besar ke kecil. Bisa dibilang yang membedakan itu pada bagian perulangan ini karena jika ditemukan pada list kanan dan kiri lebih besar akan dimasukkan ke list utama. Ini juga sama seperti yang di ascending. Bedanya itu nilai terbesar terlebih dahulu dimasukkan ke dalam list utama. Dan, setelah itu ini adalah program utamanya. Ini adalah sistem ingin user memasukkan data terlebih dahulu sebanyak mungkin 20 lebih ya. Ini
mencetak mencetak hasil ke layar. Ini adalah data yang sebelum diurutkan atau eh, jika memasukkan data pada list ini di bagian ini itu masih sama dengan yang diinputkan. Setelah itu untuk ascendingnya itu eh, sudah diurutkan dan pada bagian ini eh, sudah bisa ditampilkan ke layar dan juga untuk ascending. Baik, di sini saya akan mendemokan kode yang telah kami buat atau yang telah dijelaskan. Baik, di sini saya akan memasukkan angka secara acak. Baik, di sini saya rasa sudah cukup untuk datanya. Saya akan menjalankan kodenya. Nah, dan bisa dilihat ini adalah data yang sebelum diurutkan masih sama dengan yang saya masukkan ke dalam inputan. Dan ini adalah data yang sudah diurutkan atau ascending. Dan ini adalah data yang tadi diurutkan secara descending. Dan ini adalah hasilnya. Bisa dilihat di layar. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan beberapa kelebihan merge sort. Nah, yang pertama ada penggunaan memori efisien dan tidak boros. Cocok untuk data besar. Merge sort menggunakan strategi divide and conquer yang membagi data menjadi bagian kecil sebelum disortir dan digabungkan kembali. Nah, meskipun menggunakan ruang tambahan, algoritma ini tetap efisien dan tidak mengalami penurunan performa pada dataset besar. Inilah yang membuat merge sort ideal untuk pengelolaan data dalam skala besar. Selanjutnya ada stabil dalam pengurutan, menjaga urutan elemen dengan nilai yang sama, yaitu merge sort adalah algoritma stabil, artinya jika ada dua elemen yang bernilai sama, urutan mereka dalam hasil akhir akan tetap seperti pada input. Ini penting untuk aplikasi yang membutuhkan pelestarian urutan awal, seperti sorting data pegawai berdasarkan usia tapi mempertahankan urutan nama. Selanjutnya ada efektif untuk data besar dan mendukung proses eksternal sorting, yaitu eksternal sorting digunakan saat data terlalu besar untuk dimuat sepenuhnya ke dalam memori utama. Nah, merge sort sangat cocok untuk ini karena prosesnya dapat dilakukan secara bertahap dengan membaca sebagian data dari penyimpanan eksternal, mengurut pengurutannya, lalu menggabungkannya kembali. Selanjutnya, performa konsisten dengan kompleksitas waktu. Nah, di semua kasus berbeda dengan algoritma seperti quicksort, yang performanya bisa menurun pada kasus terburuk. Merge sort selalu konsisten bekerja dengan waktu
baik untuk kasus terbaik rata-rata maupun terburuk. Ini membuatnya dapat diandalkan dalam berbagai situasi. Lalu yang terakhir ada dapat digunakan untuk mengurutkan linked list tanpa mengubah strukturnya. Merge sort tidak memerlukan akses acak ke elemen data, sehingga sangat cocok untuk struktur data seperti linked list. Proses pengurutan dapat dilakukan dengan membagi dan menggabungkan node secara langsung tanpa perlu membongkar atau membangun ulang daftar. Next. Nah, adapun kekurangan dari merge sort yaitu yang pertama, membutuhkan memori tambahan. Karena saat data dipecah dan digabungkan, dibutuhkan ruang penyimpanan sementara. Ini bisa jadi masalah kalau datanya besar atau memori komputer terbatas. Lalu yang kedua ada proses penggabungan. Di merge sort bisa menjadi kompleks. Ini karena algoritma harus membandingkan dan menyalin banyak elemen selama pengurutan. Jika tidak ditulis dengan efisien, waktu eksekusinya bisa lebih lama. Lalu yang ketiga ada algoritma non-in-place. Artinya data asli tidak diubah langsung. Algoritma ini malah membuat array baru untuk menyimpan data yang sudah diurutkan. Nah, jadi memori yang digunakan lebih banyak. Lalu yang keempat ada kurang cocok untuk data kecil. Karena memakai pendekatan rekursi dan penggabungan justru jadi lebih berat dibandingkan algoritma seperti insertion sort untuk ukuran data yang kecil. Dan yang terakhir, tidak stabil pada beberapa implementasi. Nah, walaupun merge sort secara teori adalah algoritma pengurutan stabil, namun implementasinya dapat mempengaruhi stabilitasnya. Beberapa implementasi merge sort bisa kehilangan stabilitas jika tidak diatur dengan benar saat melakukan penggabungan. Baik, segitu dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang ditarik dari kelompok kami untuk materi ini yaitu merge sort merupakan algoritma pengurutan yang efisien dan stabil, terutama cocok untuk menangani data dalam jumlah besar dengan menggunakan pendekatan divide and conquer. Algoritma ini membagian data menjadi bagian kecil, mengurutkannya lalu menggabungkannya kembali secara berurutan. Implementasi merge sort di Python dapat dilakukan melalui manual fungsi merge dalam tanda seperti di layar dan merge sort di layar istana koma. Tanpa menggunakan fungsi bawaan, hasil pengurutan bisa disesuaikan menjadi menarik atau ascending maupun menurun ya atau descending. Kumpulan utama Mercer adalah stabilitas hasil, konsistensi waktu proses eh, atau dalam kurung nol n log n, serta kemampuannya menangani struktur data kompleks seperti len linked list. Namun kekurangannya adalah menggunakan memori tambahan dan kurang optimal untuk data kecil. Secara keseluruhan, Merge sangat cocok digunakan saat dibutuhkan hasil pengurutan yang stabil dan konsisten dalam skala besar. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata atau perkataan yang tidak berkenan dari teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.